mendekati Jumat Agung, maka kita akan mengarah kepada Jumat Agung bulan-bulan ini. Yang terkenal yaitu saat Jumat Agung, yaitu 7 perkataan Yesus sebelum ia mati di dalam menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tetapi saat ini kita nggak akan bahas 7 perkataannya. Kalau 7 bisa sampai dari pagi sampai pagi besok. Kita akan hanya bahas seri 1. Hanya 1 saja. Jadi mungkin akan cepat pulang karena 1 ayat saja. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Tahukah Bapak, Ibu, hal apa yang paling menyakitkan Kristus saat tinggal di dunia? Mungkin kita selama ini berpikir yang paling sakit dirasakan Kristus, yaitu saat tangannya terpaku, tubuhnya dicambuk, kepalanya dimahkotain duri, berlumuran darah seluruhnya. Bahkan Yesaya katakan mukanya tidak lagi dikenali karena hancur babak belur. Tidak lagi elok rupanya, dikatakan. Itu memang sakit, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih sakit yang dirasakan Kristus bukanlah luka-luka yang kelihatan itu, tetapi luka yang di dalam batin dia. Maka saat dia berdoa, dia sempat dikatakan Lukas meneteskan keringat seperti darah. Luka batin yang di dalam dirinya itulah yang sangat sakit. Pernahkah Bapak Ibu dikhianati oleh orang yang Bapak Ibu cintai? Kalau luka paku sama Bapak Ibu mungkin pernah dulu pacaran, pernah memiliki seorang kekasih, Bapak Ibu sangat mencintai dia. Bapak Ibu sangat percaya sama dia. Tetapi dia melukai hati Bapak Ibu. Ada satu lagu itu saya nggak akan nyanyikan karena suara saya fals. Jadi saya akan ceritakan. Saya akan ceritakan itu lagu orang Batak, di mana itu adalah kisah nyata. Dia dari Medan, dari Kuala Namu, dia terbang ke Batam. Karena apa? Ingin memberi surprise kepada pasangannya. Pasangannya ulang tahun pada waktu itu. Dia disuruh juga oleh pasangannya untuk datang. Orang yang dia cintai. Untuk datang ke acara ulang tahun dia. Jauh-jauh dia mengumpulkan uang. Dia pergi ke Batam. Setelah sampai Batam, ternyata si perempuan memiliki pasangan di sana. Ternyata yang laki-laki ini merasa pacaran padahal belum nembak. Jadi dia terbang ke Batam dari Kuala Namu, Medan, ke Batam hanya untuk melihat cewek yang disukai berpasangan sama orang lain. Padahal waktu di Medan mereka sangat dekat, mereka bersekolah sama-sama, mereka sahabat karib. Dan dia ingin ke Kuala Namu, ke Batam, ingin membawa cincin, sudah dia beli. Dia ingin memberi kado ulang tahun. Tetapi apa yang dilihat? Si perempuan malah bermesraan dengan laki-laki. Itu luka batinnya, nggak karuan Bapak Ibu. Lukanya, sakitnya tuh di sini katanya. Sangat sakit. Itu dia pulang dipukulin orang, dia sudah nggak terasa lagi pukulan orang itu. Karena apa? Lebih sakit luka batinnya. Dia di dalam nyanyian itu sebetulnya aku ingin membunuh laki-laki itu, dia katakan. Tetapi saat aku ingin membunuh, dia lihat si cewek pakai kalung salib. Dia takut sama kalung salib. Dia ingat Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia langsung pulang. Gak tahu, mungkin lebih sakit lagi. Berangkatnya dia ngutang paling. Udah berusaha keras, tetapi itu sakitnya. Seperti itulah Bapak Ibu yang dialami Yesus.
yang dimana para umat bertahun-tahun, berabad-abad menantikan Sang Mesias, meminta Sang Mesias segera datang ke dunia. Tetapi saat Sang Mesias datang, apa yang didapati? Mesias ditolak, lahirnya ditolak, matinya disiksa. Apa tidak terluka batinnya? Betapa kecewanya yang dirasakan Tuhan pada waktu itu. Seperti pujian itu, dia dipukulin orang, dihajar orang, dia sudah tidak lagi rasa pukulan luka-luka memar itu. Karena apa? Batin yang lebih sakit. Yesus saat di kayu salib melihat mana yang 4.000 orang kuberi makan, mana yang 5.000 orang, mana para murid, kenapa hanya Yohanes yang datang? Kemana yang lain? Apa tidak luka batinnya sangat mendalam, Bapak Ibu? Luka tubuh, luka batin, betapa sakitnya. Itulah juga yang dirasakan Tuhan Yesus kepada jemaatnya yang sekarang juga. Banyak orang ingin beribadah, banyak orang ingin datang kepada Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Ada satu kisah pada waktu saya bergereja di Surabaya. Itu saat kami ujian penyembahan, itu semua penuh gedung. Tapi saat khotbah, Bapak Ibu, teman saya di samping, jam istirahat katanya. Saya nggak tahu, saya dengan polosnya dulu, waktu lagu mau masuk firman, dia ajak, ayo ini jam istirahat. Saya dengan polosnya ngikut. Keluar dia ajak, ngopi. Ada dekat gereja warung kopi, main game. Tetapi di Madiun tidak ada, itu di Surabaya. Tapi hebatnya, luar biasanya, saat doa berkat dia tahu, ayo masuk ke gereja. Pas doa berkat, pas pendeta naik, kami masuk di gereja duduk. Keren, kelihatan, sudah katam jadwal khotbah. Dan itu sering. Dan setelah itu saya sering katakan ke dia, 2-3 kali saya ikut karena saya orang baru di Surabaya dulu. Loh, gereja ini nggak ada khotbah tak? Dia waktu jam istirahat itu jam khotbah kan? Agak kacau. Mulai dari situ saya nggak mau lagi duduk berdampingan dengan mereka. Biarlah saya bergabung sama bapak-bapak, dikira orang lebih tua enggak apa-apa, daripada ikut anak muda tersesat dan terhilang. Saya pergi. Dibilang sombong-sombong lah, biarlah. Kamu lebih sombong di hadapan Tuhan. Banyak jemaat saat ini itu sukacita saat menyanyi. Karena apa? Karena berbicara kepada Tuhan. Kalau khotbah, itu Tuhan berbicara sama dia. Males. Namanya manusia males mendengarkan orang bicara. Maunya kita yang bicara. Sama seperti doa, kita suka panjang berdoa. Tetapi dengar khotbah panjang dikit sulit. Karena apa? Tuhan berbicara. Kalau kita yang ngadu-ngadu sama Tuhan, kita tuntut Tuhan untuk mendengarkan keluh kesah kita berjam-jam. Bayangkan perasaan hati Tuhan. Itu aja doamu, nak. Tapi Tuhan setia mendengar. Demikian juga banyak orang saat datang ke gereja, dari rumah mempersiapkan diri, tetapi sampai di gereja, pikirannya traveling kemana-mana. Tidak lagi kepada Tuhan. Tangannya sudah memegang full dari awal sampai akhir khotbah, WA-an, main game, dan juga TikTokan ataupun apapun media sosial. Katanya mencari Tuhan, tetapi saat datang kepada Tuhan, Tuhan ditinggalkan. Tuhan ada di sudut sana. Tuhan gak lihat saya, biar saja. Yang penting saya datang ke gereja. Betapa kecewanya hati Tuhan lihat kita keadaan seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu, saat seandainya Bapak Ibu, saudara-saudari berbicara kepada orang lain, lalu orang lain itu menghadapi di belakang gini. Di mana perasaan Bapak Ibu? Kecewa, marah? Demikian juga hati Bapak. Saat firman disampaikan, kita ikut khotbah di belakang kadang. Ikut cerita panjang lebar di belakang.
Bukan hanya di belakang, kadang di depan juga. Marilah, hanya 2 jam saja kita beribadah. Masakan kita tidak bisa memberi waktu kita? Lalu kita katakan, Yudas itu sangat jahat, padahal kita lebih jahat. Kita tidak takut akan Tuhan. Yudas jual Yesus. Yudas dapat uang, kita nggak dapat uang, kita jual Yesus. Lebih parah hidup kita. Kita tinggalkan Tuhan. Seolah-olah kita cari Tuhan, tetapi di dalam hati kita, di dalam batin kita tidak ada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan apa? Banyak umatku yang berseru-seru padaku, tetapi hatinya tidak ada Tuhan di dalam diri. Tetapi di GSP Madiun nggak ada seperti itu. Itu yang di luar sana. GSP Madiun orangnya setia, taat akan Tuhan, hormat Tuhan, dan mencintai Tuhan. Iya, tidak ada di GSP Madiun. Saya selalu katakan kepada hamba-hamba Tuhan GSP Madiun, jemaatnya cus semua. Nggak ada yang seperti itu. Semua luar biasa. Yang di luar sana itu biasanya biasa di luar. Kalau GSP Madiun luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, betapa kecewanya Tuhan kalau kita tidak bisa fokus di dalam 2 jam saja. Hanya 2 jam. Maka Yesus sebelum disalib juga pernah berkata apa? Berjaga-jagalah. Boro-boro kita berjaga-jaga seperti murid menunggu Tuhan Yesus berdoa. Kita 2 jam saja nggak bisa berjaga-jaga fokus pada Tuhan. Maka itu di dalam sebelum kematian Kristus, dia berdoa kepada umatnya. Dia menyampaikan perkataannya. Di dalam Lukas 23 ayat 34 saya akan bacakan. Dan di depan sudah ada slide-nya. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan Bapak Ibu, di dalam keburukan orang Israel, puncak kejahatan orang Israel, puncak klimaks kejahatan manusia membunuh Tuhan. Di situ juga puncak klimaks kasih Tuhan turun dengan pengampunan. Doa Tuhan Yesus ini adalah penggenapan daripada kitab Yesaya, Bapak Ibu. Kitab Yesaya 53 ayat 12 di situ berkata, "Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Di situ ada kata, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus disalib di tengah-tengah pemberontak kanan kiri. Dan dia disalib karena akibat pemberontakan manusia kepada Allah. Dan saat dia disalib untuk menanggung dosa manusia, dikatakan Yesaya. Ini adalah penggenapan daripada Yesus. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak dikatakan. Berdoa untuk pemberontak. Ini penggenapan. Inilah hebatnya kitab kita. 500 tahun. Bahkan lebih. Itu disampaikan Yesaya. Dan saat ini digenapi Yesus. Dan tidak ada satupun nubuat yang tidak digenapi oleh Yesus. Untuk kemesiasan. Maka jangan ragu tentang Alkitab. Jangan ragu tentang Allah kita. Tidak akan ada hal yang sangat real seperti Alkitab kita. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya orang pada saat terluka semua, saya membaca buku sejarah saat orang tersalib itu Bapak Ibu, rata-rata orang tersalib itu saat mereka tersalib penuh dengan sakit. Mereka itu biasanya apa yang keluar dari mulut mereka? Caci maki dan sumpah serapah. Beda dengan Yesus.
penyalipan Yesus itu lebih kejam daripada penyalipan yang lain. Karena Yesus dicambuk berkali-kali. Tetapi di dalam sakitnya itu yang dirasakan Tuhan Yesus, dia sempat mengucapkan kata yang paling kudus, kata yang paling berbobot, kata yang paling berhikmat, kata yang tidak mungkin bisa disampaikan oleh siapapun. Di dalam rasa sakit, tubuh yang terkoyak, tangan yang terpaku dan tergantung, kaki yang terpaku, kepala yang ditancapkan duri mahkota. Dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Beda dengan pemuka-pemuka agama. Pemuka agama orang-orang kudus sebelum mati, dia selalu minta doa. Beda dengan Tuhan Yesus. Sebelum mati, Yesus malah mendoakan mereka. Karena Yesus tidak perlu didoakan. Karena apa? Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia tidak perlu didoakan. Dia tidak perlu kita bela. Karena dia adalah Allah. Yang perlu pembelaan hanyalah manusia. Maka itu, apa sih arti doa yang disampaikan Tuhan Yesus ini? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu Yesus meminta supaya mereka diampuni dan mereka bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seandainya Bapak Ibu atau istri Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu, melakukan pelanggaran yang dilakukan mereka, atau anak Bapak Ibu memecahkan kaca rumah Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memaafkan anak Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu untuk apa setelah dimaafkan? Yaitu tidak mengulangi, kan? Bertobat. Demikian juga kata pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan hanya pengampunan saat itu saja, bukan hanya untuk orang-orang yang menyalibkan dia, tetapi kata pengampunan itu bersifat untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan hanya stop dalam kata pengampunan, tetapi ada yang dituntut di balik pengampunan itu, yaitu jangan ulangi lagi, bertobatlah, kembalilah pada Allah. Pertobatan itu Bapak Ibu, sifatnya itu bukan dulu saya mencuri, sekarang saya tidak mencuri. Dulu saya pembunuh, sekarang saya tidak membunuh. Dulu saya suka membuli orang, sekarang saya tidak lagi membuli orang. Bukan gitu sifat pertobatan. Itu adalah buah-buah dari pertobatan, iya. Tetapi sifat pertobatan yang sesungguhnya yaitu adalah dulu kita berfokus untuk diri kita, tetapi sekarang pikiran kita berfokus untuk Tuhan. Jadi pertobatan itu adalah perubahan arah. Arah apa? Arah pola pikir, arah cara pandang, arah jalan hidup. Kalau engkau takut akan Tuhan, pasti engkau tidak mencuri. Itu buah daripada pertobatan. Kalau engkau cinta Tuhan, pasti engkau tidak akan memukuli istrimu sampai babak belur. Enggak akan engkau jadi tukang sulap. Pagi istrimu cantik, malam istrimu babak belur, merah-merah. Gak akan kalau di dalam pertobatan sesungguhnya. Karena pertobatan yang sesungguhnya di mana hati kita, pikiran kita, dan langkah kita itu kepada Allah. Bukan lagi mengenai aku, tetapi mengenai Kristus. Dulu saya adalah orang yang waktu SMA, waktu pemuda sama seperti muda-mudi di sini. Saya paling malas ke gereja. Apalagi ikut ibadah pemuda. Itu waktunya pacaran deh. Hari Sabtu kan. Itu waktu yang bagus untuk pacaran. Waktu saya tidak mengenal Tuhan. Emang deh, seminggu sekali waktu pacaran nih, ditaruh ibadah pemuda kan gitu. Akhirnya saya
Pacaran kadang kami bercanda dengan yang ikut ibadah titip persembahan. Dan kejamnya teman saya kalau dititip persembahan diterima. Nggak tahu itu dikasih atau enggak. Dia terima. Dan itu sering sekali. Karena hari Sabtu itu kami itu sering ada gondang namanya. Pesta muda-mudi. Di situ ada. Tetapi setelah mengenal Tuhan, dulu saya berpusat hanya untuk kepentingan saya, keuntungan saya, kebahagiaan saya. Apa sih untungnya ibadah hari Sabtu? Apa sih kebahagiaan yang saya dapat di situ? Tidak ada. Saya lebih bahagia kalau di luar bersama teman minum alkohol, minum, bercanda, tertawa, berpacaran, bersenang-senang, menikmati hidup sebelum mati, kan gitu. Indahnya hidup bagikan semua adalah penumpang dan sayalah pemilik dunia ini, kan seperti itu. Itu rasa yang saya miliki dulu. Saya berfokus hanya pada diri saya, kepentingan saya dan keuntungan saya. Tetapi saat saya mengenal Kristus, kalau dulu seperti itu kami wajar. Kami tidak memiliki pendeta. Gereja kami dikunjungi pendeta setahun sekali, puji Tuhan. Kadang setahun sekali, kadang nggak pernah. Kadang yang paling mentok 2 kali setahun. Satu pendeta itu di tempat kami memegang resort gereja 13 gereja. Jadi belum tentu ketepatan. Biasanya kalau pendeta datang itu penuh gereja. Takut soalnya orang Batak itu tidak takut sama polisi. Takutnya sama pendeta. Pernah satu kejadian itu waktu kami di pasar, ada preman itu memalak orang. Tapi tiba-tiba Pak Pendeta lewat belanja juga kan. Dia lihat, langsung dari memalak langsung memeluk dia. Ada apa kata Pak Pendeta? Salam, ada apa? Oh enggak Pak Pendeta, cuma kami lagi sharing-sharing pekerjaan katanya. Takut. Tetapi sama polisi enggak ada takutnya. Di tempat kami ada beberapa yang dihajar babak belur. Tetapi sama pendeta enggak tahu. Takut enggak masuk surga paling. Takut dikutuk. Sangat hormat orang Batak. Bahkan kalau di dalam ibadah gitu, kalau mengundang pendeta, sebelum pendetanya makan, itu enggak ada jemaat berani berdiri mengambil. Saking hormat, harus Pak Pendeta dulu. Ada rasa hormat, walaupun jarang dikunjungi. Itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Sifat takut akan Tuhan mereka ditanamkan kepada anak-anaknya untuk menghormati hamba Tuhan yang diutus. Karena ada firman Tuhan yang kami pegang, yaitu apa? Jikalau engkau merangkul atau memberi air minum mereka yang kuutus karena dia adalah anakku, maka engkau mendapat upah sebagai anak Allah. Jikalau engkau menerima merangkul mereka seorang nabi karena nabiku, maka engkau akan peroleh upah nabi. Itu yang sering kali disampaikan oleh orang tua kami, sehingga kami sangat tunduk dan hormat dan sangat menghargai hamba Tuhan siapapun itu. Kembali lagi kepada pertobatan. Tobatan itu perpindahan fokus hidup. Sama seperti Bapak Ibu, saat Bapak Ibu memiliki pasangan hidup, saat sebelum diberkati, dikatakan apa? 2 menjadi 1. Dulu Bapak Ibu bisa fokus sama diri Bapak Ibu sendiri. Tetapi setelah dalam pernikahan, Bapak Ibu tidak bisa lagi hidup fokus sama Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu 2 menjadi 1. Bapak Ibu akan bisa menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga kalau Bapak Ibu mempraktekkan kehidupan itu. 2 menjadi 1. Apa maksudnya? Fokus Bapak Ibu bukan lagi pada diri sendiri, tetapi fokus Bapak Ibu adalah untuk kebahagiaan pasangan. Ketobatan seperti itu. Fokus kita bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita sinkronkan dengan pernikahan, fokus kita bukan hanya untuk diri kita lagi. Bagaimana hati kita ingin melihat pasangan kita bahagia. Bagaimana pikiran kita
ingin melihat pasangan kita tersenyum, sukacita, sehingga apapun yang kita lakukan adalah kita melakukan untuk pasangan kita. Dan demikian juga pasangan kita harusnya timbal balik saat dia melakukan untuk kebahagiaan pasangannya. Hai para suami, istrimu juga perlu untuk dapat perhatian khusus. Janganlah menjadi suami-suami para suami yang kaku. Istrimu perlu juga keharmonisan dan kebahagiaan. Saya sering katakan, sekali-sekali keluarlah berdua dengan suami istri. Jangan hanya pacaran saja. Waktu pacaran, kalau duduk itu, naik motor harus dekat, harus nempel. Kalau nggak nempel, nggak gerak ini motor. Peluk dek, kalau nggak peluk nanti jatuh loh. Waktu pacaran. Tapi setelah nikah, sana udah bosan. Gua malu udah tua. Harusnya semakin hari semakin apa? Semakin romantis. Cinta itu semakin ditanam, semakin tumbuh kan? Tetapi kenyataannya semakin lama percintaan, semakin tidak ada rasa. Bahkan ada seorang suami itu, seorang bapak-bapak, dia selalu mengantongi foto istrinya. Kemanapun dia berada. Lalu kami bertanya, kenapa kok ada foto istri bapak di dompet? Karena pekerjaanku berat, Mas. Tetapi setiap kali saya melihat foto istri saya, lebih berat kalau lihat dia. Maka saya tetap kuat untuk harus bekerja, katanya. Lebih berat masalah di rumah, katanya. Jadi itu memotivasi dia. Tetapi harusnya bagaimana? Kita harus memiliki semakin hari semakin mencintai pasangan kita. Ada keterikatan, ada kecintaan, ada keharmonisan. Sehingga hidup kita bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kalau di dalam hubungan suami istri, hidupku bukan aku lagi, tetapi istriku yang menguasai aku, kan gitu. Kalau udah suami istri, kalau masih lajang gini Bapak Ibu, jalan ke mall, apalagi kalau jalan sama anak-anak muda, waktu kami ke TP, saya perhatiin mereka. Kalau lihat cewek seksi itu masih bisa matanya kayak gini, kanan kiri, nggak ada yang larang. Tapi kalau udah suami istri coba, suaminya mulai noleh kayak gini, dipatahkan langsung lehernya. Nggak bisa. Mata kita sudah milik istri kita. Nggak bisa lagi mulut kita itu bisa langsung terjadi mujizat tamparan manis. Nggak bisa, mulut kita sudah milik istri kita. Nggak bisa. Jadi kalau sudah suami istri sudah terikat, maka Alkitab katakan yang dua menjadi satu. Ya sudah, fokusmu, udah hidupmu, fokuslah membahagiakan yang satu itu. Yang satu itu pun nggak habis-habis kok Bapak Ibu. Selamanya, sampai mati nanti. Tetaplah setia, kata Tuhan. Dan apa sih rumus keluarga diberkati? Adalah keluarga yang harmonis. Alkitab terus menekankan keharmonisan keluarga itu adalah sumber berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap setelah ini hidup harmonis? Iya. Ingat kalau para suami pulang kerja, kalau bukti keharmonisan itu bagaimana? Kalau suami pulang kerja udah capek, jangan dimarahi Bapak Ibu. Udah capek dimarahi, apa nggak tambah pegel? Bukan berarti suamimu diam itu, suamimu tidak marah terhadap omelanmu. Mendem dia, di kamar tambah mendem dia, langsung tidur dia. Sebetulnya udah nggak kuat kepalanya. Di pekerjaan dia mungkin dimarahi bosnya, dimarahi atasannya. Datang di rumah ada lebih pangkat lebih tinggi daripada suaminya, yaitu istri. Suka lebih marah. Kalau suami pulang kerja capek, siapkanlah makanannya. Mungkin dia punya kesalahan, tapi izinkanlah dia untuk bahagia sebentar. Setelah itu omelin nggak apa-apa lah. Tapi izinkan dia datang dengan sukacita, disambut.
Karena kebahagiaan, keharmonisan itu tidak akan datang tanpa diciptakan. Keharmonisan itu terjadi karena diciptakan, diusahakan. Tidak ada tiba-tiba keluarga harmonis tanpa pengorbanan. Keharmonisan kita dengan Tuhan juga atas pengorbanan Kristus yang mau mati di kayu salib. Demikian kalau engkau merindukan, banyak orang itu berdoa, Tuhan berikanlah keluargaku harmonis. Tapi hidupnya nggak mencerminkan keharmonisan. Setiap kali lihat wajahnya, setiap kali kita lihat Lucifer, betapa kejamnya hidup ini. Saat para bapak-bapak pergi keluar rumah, jangan sampai para anak-anak itu berbicara, damai di bumi, damai di bumi, karena bapaknya udah pergi. Kalau bapaknya datang ke rumah, tersiksa aku, kata anaknya. Tertekan batinku. Bagaimana kita menciptakan keindahan dalam rumah tangga itu? Dua menjadi satu itu. Dan anak-anak menjadi satu bagian kita yang saling melengkapi. Itu yang pertama, pertobatan yang Tuhan mau melalui pengampunannya. Yang kedua, dan yang terakhir, Tuhan inginkan yaitu melalui doa pengampunan itu yaitu kesetiaan dan berbuah. Setelah kita diampuni Tuhan, Tuhan ingin kita pertobatan, setelah itu berbuah di dalam kesetiaan. Kesetiaan itu Bapak Ibu, bukan saya mati sampai Kristen. Saya Kristen sampai mati, bukan gitu kesetiaan. Kalau hanya kita percaya sama Tuhan sampai mati, iblis pun percaya Tuhan Bapak Ibu. Iblis pun percaya Yesus Tuhan. Bahkan saat iblis datang kepada Tuhan Yesus di Genesaret, apa yang dilakukan iblis? Iblis tersungkur. Mengakui Yesus Tuhan, engkau adalah anak Allah. Kita pernahkah tersungkur seperti iblis? Tidak pernah. Lebih keren imannya iblis ini berarti. Kita ke gereja aja kadang nggak bisa fokus sama Tuhan, boro-boro mau tersungkur di hadapan Tuhan sambil menyanyi-nyanyi. Engkau Tuhanku, Rajaku. Omong kosong. Iblis itu tersungkur. Terus kita gimana yang ngaku-ngaku anak Allah tetapi tidak menciptakan hidup anak Allah? Malah setiap kali orang luar lihat kita, dia lagi. Kapan Tuhan kau cabut nyawanya saja Tuhan? Biar bahagia hidupku. Bagaimana kita sebagai anak Allah? Kesetiaan Alkitab gambarkan itu seperti apa Bapak Ibu? Talenta. Tuhan gambarkan itu seperti talenta. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, yang 1 menjadi berapa? Tetap 1. Sama-sama setia nggak mereka ini menunggu tuannya? Yang 2 setia sampai datang tuannya. Yang 5 setia. Yang 1 setia nggak? Setia sampai datang tuannya. Tetapi dia nggak berbuah. Apa kata Tuhan? Menyalah engkau. Sang pembuat kejahatan. Jadi kesetiaan ini bukan berarti hanya berdiam diri menunggu Tuhan atau percaya Tuhan sampai mati. Tetapi kesetiaan ini dituntut Tuhan ada buahnya. Apa bukti dari kesetiaanmu? Mau nggak engkau loyal kepada Tuhanmu? Mau nggak engkau memberikan hidupmu kepada Tuhanmu? Maka Tuhan sering katakan persembahkan hidupmu, beri hidupmu. Apa yang kau lakukan itu Tuhanmu. Jadi ikut Tuhan itu tidak ada yang pasif sebetulnya. Ikut Tuhan harus aktif. Berpikir untuk Tuhan. Apa yang harus kulakukan. Apa yang membuktikan kesetiaanku kepada Tuhan. Semua kita dapat melayani Tuhan. Pernah satu ketika ada seorang nenek datang kepada saya. Nenek, saya datang ke oma itu. Terus kalau nasib saya seperti apa Mas? Saya tidak bisa melayani lagi. Saya sakit. Saya ke gereja saja sulit katanya. Saya katakan, Oma masih bisa lipat tangan? Masih. Masih bisa tutup mata dan berdoa? Masih. Itu pelayanan Oma. Dia layani, dia terus mendoakan. Terus siapa yang didoakan? Doakan istri.
Doakan keluargamu, anak-anakmu, gerejamu. Doakan hamba Tuhanmu. Doakan para pengerja gereja, aktivis gereja, doakan. Karena kekuatan gereja itu ada di dalam doa-doa orang-orang. Biasanya yang paling kuat doa itu sepuh-sepuh itu. Saya pernah ikut ibadah para sepuh-sepuh itu. Sepuh itu. Sampai kadang lupa, ini kapan aminnya gitu. Ada setengah jam. Sampai saya kadang melirik kayak gini. Oh, masih berdoa. Kadang pernah sudah amin, tetapi karena nggak kuat dia ngomong aminnya. Oh, udah amin. Baru buka mata. Yang lain juga amin, amin. Saya saking semangatnya berdoa. Saya akui itu. Saking semangatnya lupa ngomong amin mereka. Tapi para sepuh itu adalah tongkat kekuatan gereja. Tanpa mereka gereja tidak akan ada mulainya. Maka kita harus menghormati para sesepuh kita. Demikian juga kesetiaan di dalam keluarga, Bapak Ibu. Kata setia dalam keluarga berarti Tuhan menuntut apa yang kita perbuat kepada keluarga. Apa yang kau perbuat kepada pasanganmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada seorang keluarga, suami dan istri di sini. Bukan di sini, di sana. Daripada tersinggung nanti. Di sana. Ada suami, istri. Dia setia sampai mati, Bapak Ibu. Sampai pasangannya meninggal. Dia tidak pernah cerai. Tetapi hidupnya selingkuh. Dan saya tahu dia sedang selingkuh. Dan berkali-kali kepergok. Selalu berdoa menangis. Setelah itu kami yang menangis karena nggak ada perbuatan pertobatan. Tapi dia setia sampai mati. Apakah itu bentuk kesetiaan? Enggak. Kesetiaan bukan hanya bertahan sampai akhir. Kesetiaan apa yang kau perbuat kepada pasanganmu sampai akhir. Apa yang kau berikan kepada pasanganmu sampai akhir. Apakah hatimu melekat kepada pasanganmu sampai akhir. Apakah engkau bisa membawa pasanganmu lebih dekat pada Tuhan sampai akhir hidupmu? Apakah engkau dapat membawa orang-orang yang kau cintai, anak-anakmu, bertahan sampai akhir, terus engkau bina kepada Tuhan? Itu kesetiaan. Bagaimana kau berbuah di hadapan Tuhan, berbuah di hadapan pasangan, berbuah di hadapan anak-anakmu? Bagaimana tindakan yang nyata yang Tuhan mau, bukan retorika, perkataan. Kalau lihat pasangan sudah sakit, jangan dipaksa kerja. Bagaimana? Oh, aku laki-laki, Mas. Aku adalah imam. Masa seorang imam enggak disuruh nyapu rumah? Harga diri kemana, Mas? Harga diriku terinjak-injak saat menyapu rumah dan mencuci piring. Dan apalagi mencuci kain. Itu bukan tugas seorang laki. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang dapat menerima kelemahan pasangannya. Dan juga melengkapi kelemahan pasangannya. Mulai para ibu-ibu melihat suaminya. Tuh dengar. Kita harus kerjasama di rumah. Para suami mulai, misal saya datang ibadah hari ini. Dan para istri juga seperti itu. Bagaimana kalau punya laki-laki punya kelemahan? Marilah, bukan diomeli. Mari kita buat suami kita bertobat melalui apa? Melalui tindakan hidup kita. Ada satu kisah, itu seorang keluarga suaminya itu suka minum, Bapak Ibu. Dan kemungkinan istrinya terus menganggap suaminya itu sering selingkuh katanya. Nggak mungkin kalau habis minum nggak selingkuh, Mas. Dan saya nggak bisa pastikan. Karena saya kan bukan satpamnya suaminya. Jadi masa saya ikutin terus. Jadi saya katakan, terus bagaimana cara ibu selama ini ingin merubah? Ya saya omelin terus setiap jam. Dia pulang jam 9 malam, saya omelin terus. Tapi belakangan ini sudah tidak lagi jam 9 malam pulang, Mas. Jam berapa? Gak tahu. Kadang bangun tidur udah datang dia. Iya, dia datang karena menunggu ibu sedang tidur. Dia bilang.
Karena kebahagiaan suami saat melihat istrinya tidur, tidak ada omelan, bisa tidur nyenyak. Ada satu kisah juga itu, ada seorang bijaksana, dia katakan, sang istri ini datang kepada seorang bijaksana. Dia mengatakan, Pak, suamiku sekarang sudah berbeda, tidak lagi seperti waktu kami pacaran. Dia sudah mulai kehilangan batas emosionalnya. Dia sering marah kepada saya. Lalu sang bijaksana itu berkata kepada sang istri, itu dia mengatakan, setiap kali suamimu pulang dan melihat ada kejanggalan di dalam diri suamimu, cara ampuhnya itu kamu minum air setengguk dan kamu kumur-kumur di depan suamimu. Dia katakan. Lalu apa? Sebulan dia lakukan seperti itu terus. Suaminya nggak pernah marah-marah, Bapak Ibu. Dia lakukan setiap kali suaminya datang, dia minum kumur depan suaminya, tetapi nggak boleh ditelan. Lalu sang istri mengatakan ke sang bijaksana, terima kasih karena engkau sudah membuat suami saya berubah. Kok bisa? Karena kumur-kumur saja bisa merubah suamimu, suamiku. Karena saat ibu berkumur, mulut ibu tertutup. Jadi yang bermasalah ternyata istrinya, terlalu mengomel. Mari Bapak Ibu, kita buktikan kesetiaan kita pada Tuhan dengan kita ciptakan keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan di dalam gereja, keharmonisan dimanapun kita berada. Pernah ini terakhir saya akan beri satu contoh. Kesetiaan itu meminta kecintaan juga. Pernah saat kami departemen pemuda itu membuat hoodie itu banyak yang protes sama saya. Kok ada logo GSPII? Dia katakan. Banyak beberapa yang tidak terima, tapi tetap saya jelaskan kita adalah anggota GSPII, kita harus cinta GSPII. Kita dibesarkan di GSPII, kita harus berjuang untuk GSPII kepada Allah. Bertanggung jawab gereja yang telah Tuhan beri kepada kita tanggung jawabin ke hadapan Allah dengan apa? Cinta kepada Tuhan. Maka mereka protes, saya jelasin, mereka terima. Akhirnya saya taruh logo GSPII di dekat jantung. Supaya setiap jantungmu, saya katakan, berdebar, ada GSPII. Dan sebetulnya setiap gambar itu Bapak Ibu, ada makna yang tersirat, yang tidak tertulis. Dan itu semua memiliki makna. Dan kalau saya jelasin itu, makna-makna di Departemen Pemuda itu bisa 1 jam sendiri. Jadi tidak akan saya jelasin. Kita buka Lukas 9 ayat 26, sudah tersedia di depan. Di depan saya maksudnya rupanya, bukan di belakang. Lukas 9 ayat 26, di situ firman Tuhan berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu tidak mencintai itu, Tuhan juga akan menyangkal Bapak Ibu. Saya sering kali mengatakan, apa bukti kita mencintai Tuhan? Kita dapat mengelola apa yang Tuhan beri. Kita dapat bangga dengan apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri kepada kita? Istri, suami, anak-anak. Bagaimana kita bangga akan yang Tuhan beri. Pekerjaan, bagaimana kita bekerja dengan bangga kepada Tuhan. Apalagi yang Tuhan beri kepada kita? Tuhan titipkan gerejanya pada kita. Untuk kita kelola bersama-sama. Untuk kita kembangkan bersama-sama. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita kelola. Pernah satu waktu, mungkin kita sudah pernah mendengar, saya ditawari oleh beberapa gereja dan juga yayasan untuk melayani di situ. Saya sodorkan ke Pak Pendeta Sutarno, saya katakan, Pak, ini beberapa gereja meminta saya melayani. Ada yang sampai ke Sumba sana juga, yayasan itu. Mereka sudah gaji sudah mereka beritahu beberapa,
fasilitas, karena yang punya yayasan itu dia punya perhotelan di Sumba, perhotelan di Australia juga. Dia pengusaha, dia punya hotel juga di Jakarta. Dia orang Australia asli. Dia ngajak untuk bergabung. Saya sampaikan ke Pak Pendeta Stan, dari ini semua Pak, yang agak lumayan yang ini Pak. Boleh. Loh, fokusmu mana Mas Ganen? Saya tawarkan beberapa hal. Tetapi Pak Tarno apa? Memberi versi lain. Masuk GSPI aja Mas katanya. Saya katakan, bukannya ini sama-sama pelayanan Pak. Kan di Sumba pelayanan juga. Sudah ada gedungnya, sudah ada hotelnya, sudah ada. Kalau mau melayani orang-orang, sudah ada sponsornya. Dan beberapa gereja Surabaya juga sudah memfasilitasi. Bukankah sama-sama pelayanan Pak? Lalu Pak Pendeta Sutarno, iya sama-sama pelayanan. Tetapi Tuhan tempatkan Mas Arifin menjadi hamba Tuhan dibentuk di GSPI Simo. Menerima panggilan Tuhan di GSPI Simo. Berarti ada rencana Tuhan bagi Mas Arifin untuk GSPI. Maka setialah pada panggilan Tuhan. Jangan memikirkan kehendakmu. Bukankah engkau sudah berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku? Harusnya fokus kita di dalam pertobatan, yaitu Kristus. Maka itu sering kali saya katakan, ini Tuhan titipkan pada kita. Ini bukan gereja siapa. Ini gereja Bapak Ibu dan gereja kita semua. Mari apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percaya, mari kita kembangkan bersama-sama. Mari kita support bersama-sama. Mari kita doakan bersama-sama. Mari kita berjalan bersama-sama untuk Tuhan. Saya bersyukur juga ada beberapa saya melihat saat perpuluhan, saya baca yang buku waktu ditunjukin Pak Jo. Ada ternyata jemaat GSPI yang di luar kota tetap setia memberi perpuluhan di GSP Madiun. Itu luar biasanya. Didikan orang tua GSP Madiun kepada anak-anaknya. Itu juga yang ditanamkan papa saya dulu kepada saya. Saat saya kuliah di Surabaya, saat saya bekerja di Surabaya, selalu perpuluhan saya ke Sumatera sana. Apapun sumbangan untuk gereja saya serahkan ke Sumatera sana. Karena siapa yang membesarkan gereja sana kalau bukan kita? Siapa yang membesarkan gereja sini kalau bukan anak-anak dan kita? Siapa? Tuhan sudah titipkan kepada kita, mari kita kelola semuanya untuk Tuhan. Itulah bukti kesetiaan kita pada Tuhan. Kesetiaan harus aktif. Kesetiaan harus bertindak. Kesetiaan tidak menuntut banyak hal. Yang menuntut banyak hal hanyalah penyembah berhala. Saya tahu orang-orang menyembah berhala. Karena saya punya teman dulu. Mereka memberi sesembahan ayam hitam. Dan memberi sesembahannya sesuai yang diminta oleh setan itu, lalu dia menuntut setan itu untuk mengikuti kehendaknya. Beda dengan pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan tidak bisa menuntut Tuhan, tetapi menuntut diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Tidak perlu kita tuntut Tuhan. Tuhan lebih bijak daripada kita. Siapakah kita yang mengatur Tuhan? Siapakah kita yang menasihati Tuhan? Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Percayakanlah hidupmu bagi Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengelola hidupmu. Tuhan yang ikut campur tangan akan hidupmu. Maka Tuhan katakan apa? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan pada. Sudah Tuhanlah fokus hidup kita. Selebihnya biarlah masalah rezeki Tuhan yang atur. Amin kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mari seperti kesetiaan Kristus yang mau mati bagi kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan juga pemain musik WL untuk maju ke depan. Seperti kesetiaan